Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini saya akan kembali mereview salah satu ROM yang saya rekomendasikan sekali untuk teman-teman semua yang sedang kebingungan mencari custom ROM, yaitu ROM DoMod Stable versi 4.5. ROM ini merupakan salah satu portingan dari salah satu developer yang bernama SingAraf. ROM ini menggunakan versi Android yaitu Android 10 dengan menggunakan custom kernel TRB Lydia Game It. ROM ini belum terinclude GApps di dalamnya, yang artinya kita perlu flash GApps manual saat penginstalannya. Untuk varian GApps-nya, teman-teman semua bisa menggunakan versi Pico ataupun Nano. Untuk minimal firmware yang dibutuhkan sebelum kita menginstal ROM ini adalah versi 58 ke atas, agar kinerja ROM tersebut berjalan dengan maksimal. Seperti biasanya, kita akan mereview basic settingnya terlebih dahulu. Untuk tingkat kecerahannya berfungsi dengan baik, tidak terlalu terang ataupun terlalu redup. Pada fitur kecerahan adaptifnya pun berfungsi dengan normal. Pada fitur gaya dan wallpaper tidak seperti biasanya. Pada fitur ini kita dapat memilih beberapa opsi untuk mengatur tampilan pada app drawer di home screen. Lalu untuk double tap tweak-nya pun berfungsi dengan normal dan juga fast response. Pada ROM DoMod Stable ini terbilang sangatlah ringan untuk digunakan, karena tidak begitu banyak ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk sistemnya. Jadi ROM ini sangat rekomendasi untuk pemakaian multitasking. Pada menu sistemnya, seperti biasanya terdapat fitur gestur yang mana berfungsi untuk mengganti style atau jenis pada navigasi bar di ponsel kita, yang mana terdiri dari 3 opsi, yaitu navigasi gestur full screen, navigasi 2 tombol, dan juga navigasi 3 tombol. Dengan adanya fitur ini, memungkinkan kita untuk memilih jenis navigasi bar sesuai kenyamanan kita. Pada ROM ini juga sudah menggunakan full bahasa Indonesia. ROM ini juga disediakannya fitur yang banyak dicari oleh penggemar kostumisasi, yaitu pada menu Dirty Tweaks, yang mana fitur ini berfungsi untuk meningkatkan kostumisasi pada ponsel kita, yang terdiri dari beberapa menu seperti sistem, lock screen, status bar, dan juga hardware. Pada menu status bar, kita diberikan banyak sekali opsi untuk mengkostumisasi tampilan ponsel kita, terutama pada status barnya, seperti mengganti beberapa ikon baterai, mengatur tata letak pada jam, baterai, signal, juga memunculkan kecepatan jaringan pada status bar. Teman-teman semua bisa mencoba beberapa fitur di atas untuk membuat kesan baru pada tampilan di ponsel kita. Walaupun memang ada beberapa fitur yang tidak berfungsi, menurut saya pribadi fitur Dirty Tweaks ini sudah sangat baik juga komplit untuk membuat kesan berbeda pada tampilan layout ponsel kita. Cocok untuk kalian para pencinta kostumisasi. Menurut saya pribadi, memang ROM DoMod ini memang sangat sempurna dari segi kostumisasinya. Jika memang teman-teman kurang puas dengan kostumisasi yang diberikan dari ROM ini, teman-teman semua bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Substratum Theme Engine. Yang paling saya suka dari ROM ini adalah pada fitur tambahannya, yaitu pada menu tema, yang mana pada fitur ini kita diberikan tambahan fitur kostumisasi yang baru dan dibungkus sedemikian rupa menjadi lebih simpel dan dalam men-settingnya. Yang paling menurut saya bagus dari fitur ini adalah sistem temanya, yang mana kita biasa menjumpai di berbagai ROM hanya dengan 2 opsi saja, yaitu mode light dan juga dark. Namun pada ROM DoMod ini kita diberikan beberapa opsi lain pada temanya, seperti Pitch Black, Google Dark, Coco X, dan lainnya yang teman-teman semua bisa coba pada menu ini. Bang, performa buat game gimana? Untuk performa buat game itu sendiri, menurut saya pada ROM DoMod ini terbilang sudah cukup baik dengan menggunakan kernel defaultnya. Namun, untuk kernel defaultnya agak sedikit lag ataupun frame drop saat pertengahan game.
Teman-teman semua bisa mengatasi problem tersebut dengan menggunakan kernel ataupun mengurangi settingan pada gamenya. Entah kenapa saya sangat sreg dan betah di ROM ini, karena ROM ini benar-benar memenuhi kebutuhan gaming dan juga kostumisasinya. Jadi bisa dibilang ROM ini sangatlah sempurna. Balik lagi, kita semua mempunyai selera yang berbeda-beda dari setiap usernya. Juga pada setiap user pun kebutuhan masing-masingnya berbeda. Yang terakhir adalah pada ketahanan dayanya atau baterainya. Bang, ROM ini awet gak? Cepet panas gak bang ROM-nya? Setelah saya review selama beberapa hari, ROM ini terbilang cukup awet dalam pemakaian normal non-game. Namun agak sedikit boros pada saat pemakaian full game. Menurut saya pribadi, untuk soal baterai itu semua tergantung dengan kebutuhan kita dalam memakai ponsel ini. Mungkin itu saja yang bisa saya review pada ROM kali ini. Semoga video ini bisa menjadikan referensi dan juga memberikan informasi kepada teman-teman semua yang masih bingung mencari ROM-ROM terbaik pada ponsel Asus Max Pro M1 ini. Terima kasih.